Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mutahharomin, summa ila hadratil kiram min jami'i syaihina ayyuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami' amanan hadanallahu wa iyyakum. Ayyuhal ikhwan, insyaallah subuh sekarang kita akan kupas lanjutan yang minggu lalu ya. Keindahan zikir dan ilmu tasawuf. Jadi dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh muhaddits Syekh Al-Albani ya, ini diriwayatkan di dalam Shahihul Jami' As-Shaghir nomor hadis 7700. An Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu ana rabiyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu dia berkata ya, ada seorang badui, anarobian, ada seorang badui yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kasurat alayya. Jadi, wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam itu sudah banyak datang kepada kami, ya, sudah banyak kami terima tentang syariat Islam. Fa'an bi'ni ya minha bisyai'in atas basu bihi gitu. Jadi dia bertanya, orang Badui itu kepada Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku ya, an bi'ni ini beritahukan kepada aku ya, bisyai'in atas basu bihi gitu, yang bisa kami pegang ya, yang bisa kami pegang teguh kepadanya. Artinya di sini maknanya gini jemaah. Jadi si orang Badui itu syariat Islam semua dia udah terima, tapi dia minta sesuatu kepada Rasulullah yang bisa meneguhkan dirinya terhadap pengamalan syariat Islam itu. Gitu, ya. Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka radban min zikrillahi gitu. Jadi dijawab oleh Rasulullah, mestinya itu lidah kamu itu selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan zikir itu akan meneguhkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita untuk teguh kepada syariat Islam gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufaridun, kata Rasulullah ya. Jadi sabaqal itu artinya sabaqal itu lebih tinggi gitu ya, sudah lebih tinggi nih katanya, atau sudah mendapat prioritas lah sabaqal itu, mufaridun. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qalu ya, wa mal mufariduna ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mufaridun itu ya Rasulullah? Kok dia bisa diutamakan, bisa ditinggikan ke Allah gitu ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, az-zakirunallaha katsiran wa zakiratu gitu. Orang-orang ya, jadi mufaridun itu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan orang-orang yang zikirnya itu wa zakiratu gitu, diulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi dawam ya. Jadi bukan hanya sekali-sekali, tapi dia punya dawam.
Jadi gini jemaah, dawam itu waktunya sama, bacaannya sama, jumlah bacaannya sama. Tempatnya boleh beda-beda, ya. Jadi kalau kita sudah menentukan zikir ini misalnya ba'da sholat Jumat, ya sudah dilakukan itu ba'da sholat Jumat. Kalimatnya apa yang kita sampaikan, misalnya la ilaha illallah 100 kali, ya sudah segitu. Gitu. Itu dawam, ya. Jangan hari ini 1000, besok 100, besok 1, besok enggak. Nanti 10.000, jangan gitu. Ya, jadi harus dawam gitu, ya. Nah, ini orang-orang yang dawam zikir itu akan ditinggikan derajatnya ku Allah sampai puncak ketinggian derajatnya waliullah gitu, ya. Maka Syekhul Islam, jamaah sekalian, saking penting-pentingnya zikir ini, ya, Ibnu Taimiyah itu berkata gini, az-zikru liqalbi mithul ma'i lisamaki. Jadi zikir itu pada hati seseorang itu semisal air yang dibutuhkan ikan. Ya. Fa kaifa yakunu halas samaki gitu. Apa yang akan terjadi kepada ikan itu, ya, iza faraqa al-ma'u. Kalau ikan itu keluar dari air, mati dia. Ya, jadi kalau kita tidak berzikir, maka hati kita akan mati, jemaah. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita, alhamdulillah. Sekarang saya mau ajak kita memahami nih satu hadis yang saya baca ini, ya. Iza kana akhiru zamani kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum adirhamun wa dananiro. Ya, jadi gini. Hadis ini menjelaskan, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika tiba akhir zaman, ya, terjadinya kekuatan agamanya manusia dan kekuatan dunianya manusia itu ditentukan oleh dirham dan dinar. Artinya oleh fulus. Dirham dan dinar itu kan fulus, ya. Sekarang kita buka nih telaahnya. Zaman dulu, jemaah sekalian, para ulama, para waliullah, mereka itu dari usaha mereka mendekat kepada Allah dengan amal ibadah mereka, dengan zikir mereka, ya, dengan dawam-dawam sholawat, kalimah-kalimah suci mereka, ya. Kemudian Allah berikan apa? Karomah. Dulu, ya. Karomah, kemudian maunat misalnya, ya. Yang sifatnya itu baik ilmu dhahir maupun ilmu batin. Dulu nih jemaah, ya, kita sering baca kan riwayat-riwayat para wali itu. Seperti misalnya kemerdekaan itu kan nggak bisa terjadi kalau tanpa adanya karomah, tanpa adanya maunat gitu, ya. Kenapa Allah berikan seperti itu? Karena memang musuh-musuhnya itu memiliki kesaktian. Ya, punya kesaktian musuhnya. Jadi lawannya, misalnya gini jemaah, dulu itu Allah kasih kelebihan ilmu telepati, ilmu saifi angin, ya, ini yang saya baca, ya, ilmu tapak sancang, rawe rontek dan semua itu Allah berikan untuk kemudahan hidupnya para wali dan ulama, termasuk juga untuk kemudahan dakwah, ya. Ini yang kita pahami nih. Harus kita tanamkan seperti itu, ya. Sekarang jamaah sekalian, di akhir zaman itu sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, untuk kemudahan-kemudahan itu kita bisa dapat dengan cara apa? Tinggal beli. Tinggal bayar. Ya. Kalau kita misalnya mau terbang, tinggal beli tiket naik pesawat. Mau telepati, tinggal beli HP. Hack ayeuna HP. Segala ada di HP. Teknologi apa yang nggak ada di HP? Semua ada di HP, ya. Bahkan maksiat semua masuk ke HP. Ini kerjaan Yahudi nih jemaah. Ya. Jadi gini jemaah. Kita pahami ini, ya, keadaan ini, keadaan
akhir zaman yang digambarkan oleh hadis ini. Kita mutalaah ya. Jadi ketika kita ikhlas mendawamkan amalan-amalannya para waliullah, para ulama-ulama salaf dulu ya. Salaf itu dulu, kalau khalaf sekarang ya. Para ulama-ulama salaf untuk kekuatan dakwahnya ya. Maka Allah mudahkan mereka-mereka itu untuk mendapatkan ilmu dhahir. Nah, kalau sekarang yang Allah mudahkan ilmu apa? Ilmu fulus. Karena janjinya Rasulullah di akhir zaman. Ya, gitu jemaah. Cuma setelah saya telaah keadaan zaman sekarang ini, sayangnya banyak kondisi ulama, kondisi habib, kondisi ustadz yang diberikan kemudahan ku Allah ya, akhirnya menggunakan fulusnya itu dari menjual agama. Maka jalannya tidak seperti jalan para ulama, para wali dulu. Ya. Apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah gitu. Sehingga apa? Fulusnya sekarang yang diberi kelebihan oleh Allah itu digunakan untuk bersaing dengan kafir. Ya. Pak adu-adu mewah mobil, pak adu-adu kemewahan dunia, itu kan kerjaan kafir, gitu. Ya. Nah, terus dipamerin lagi di medsos. Akhirnya mendorong apa? Umat Islam itu jadi secara psikologis, oh ini tujuan hidup, kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah jemaah. Ya, padahal yang dicontohkan ku Rasulullah SAW dengan agama Islam ini, beliau hidup sederhana, ya, dan banyak memberi kepada umat. Itu yang dicontohkan ku Rasulullah SAW. Tapi kalau ulama sekarang, ustadz sekarang, habib zaman sekarang, banyaknya dengan modal ulama mereka berlomba-lomba minta kepada muhibbin, minta kepada umat. Padahal dicontohkan oleh Rasulullah memberi, bukan minta. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah hidup sederhana, bukan pamer dunia. Rasulullah kalau mau hidup lebih daripada Heraklius, kaisar-kaisar, bisa nggak? Bisa. Sampai Sayyidina Umar nangis pada Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan apa? Nggak mau. Beliau tetap memilih hidup sederhana. Coba kalau beliau hidup mewah-mewah. Sampai sekarang kita berantem terus. Saling rampok. Karena berebut dunia. Gitu jemaah. Ya. Nah herannya, zaman sekarang orang-orang yang gitu jadi panutan. Kan aneh. Ya, gitu. Inilah jamaah sekalian. Makanya sekarang di zaman akhir zaman ini, banyak ulama, orang pintar, profesor, itu jadi budaknya orang bodoh. Kenapa? Karena uang dan jabatan. Ya. Bukan taat pada orang soleh, bukan mengikuti orang-orang yang mengarahkan kepada jalan-jalan taat pada agama, taat pada Allah, pada Rasul, bukan. Tapi siapapun orang yang datang, sekalipun dia bodoh seapapun, asal bawa uang, bawa jabatan, ikut semua. Itu jemaah, kondisi akhir zaman. Ya, itu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang jemaah, ini untuk ingatan kolbu kita aja, ya, untuk pemahaman kita supaya kita tidak terlalu bernafsu dina perkara-perkara dunia yang sekarang itu menjadi ujian berat. Ya. Sekarang kita kupas seperti apa hubungannya zikir dengan kaidah tasawuf dan tauhid. Maka gini, jemaah sekalian ya, kita bisa menggali hikmah dari dalil-dalil tentang zikir, ya, bahwa yang mendawamkan zikir yang sesuai dengan pedoman ilmu dan amalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, ya, para ulama, ijma dan qiyas, itu mendorong manusia
untuk lebih mendalami kaidah ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Ini pentingnya zikir, ya. Maka dari situlah dia dapat mengenal dirinya dan mengenal Allah. Al-Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitabnya, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya, Tuhannya. Ya. Sekarang pertanyaannya jemaah, kalau kita telaah ini, ya, hadis ini, kenapa yang Rasulullah sampaikan kenali dulu diri kita, baru kenali Allah, maka kita akan mengenal Allah? Kenapa Rasulullah nggak sampaikan kenali dulu Allah, baru kita kenal diri kita? Enggak. Rasulullah perintahkan kenali dulu diri kita, ya. Nah, sekarang kita telaah. Allah itu kan yang maha kita butuhkan, ya. Allah itu yang maha segalanya, ya, yang kita butuhkan. Maka analogi berpikirnya gini jemaah, coba kita ke pasar tanpa rencana, ya. Ini saya ngajak yang sederhana aja berpikir kita, ya. Kita pergi ke pasar atau ke supermarket tanpa rencana, semua kebutuhan kita ada nggak di sana? Ada. Di supermarket itu semua ada, ya. Pasar-pasar besar semua ada. Kemudian ketika kita mau datang atau memilih pasar, itu tanpa rencana, bisa salah nggak kita masuk pasar? Bisa, ya. Seandainya kita butuhnya pakaian, kita masuk ke los daging, ya. Padahal yang kita tuju itu adalah pasar yang segalanya ada kebutuhan kita di sana, gitu. Nah, kalau kita tanpa rencana, ya jamaah sekalian, maka apa yang kita dapat, yang kita bawa pulang dari situ belum tentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi pemahamannya dari kaidah pasar ini, analogi pasar ini, pertama kita cari dulu Tuhan, Rabb atau Allah yang sesuai, yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Karena di dunia ini banyak yang menyodorkan konsep Allah, banyak yang menyodorkan kepada manusia konsep Tuhan. Tapi yang mana? Pertanyaannya ini, ya. Ibarat pasar yang mana? Jangan-jangan warung ge ente. Ya. Itu yang disodorkannya oleh manusia. Makanya kata Rasul, kenali dulu diri kita. Nah, setelah itu jemaah sekalian, baru kita menentukan Tuhan supaya kita bisa, ya, beribadah kepada Rabb yang memang betul-betul bisa memenuhi semua kebutuhan kita, baik internal maupun eksternal kita. Gitu jemaah. Ini sedikit bicara tauhid, analogi tauhid, ya. Gitu. Jadi jangan kasih analogi yang susah-susah mikirnya, nanti nggak ketemu, gitu, ya. Itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, kita teliti nih, seperti apa patokan, ya. Kaidah ini patokan artinya. Patokan kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang sesuai dengan keinginan Allah. Gitu, ya. Wa qala Allahu ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi." Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya. Jadi mutolahnya gini, jemaah sekalian, pemahamannya ya. Yang Allah inginkan untuk kita, tadi kan kita sudah kenali dulu diri kita, baru kita kenali Allah. Nah, sekarang kita upayakan mengenali Allah. Gitu, ya. Yang Allah inginkan untuk kita, nih kita berkenalan dengan Allah, ya. Yaitu hidup di alam dunia itu untuk mencari keuntungan akhirat. Itu yang Allah inginkan. Ya, kita sebagai bapak, kita mau ngasih uang ke anak kita kalau anak kita tujuannya supaya anak kita nanti bisa bahagia,
Nggak mungkin anak kita minta beliin pistol umur 5 tahun kita kasih. Begitu juga Allah. Itu jemaah, ya. Jadi ini cara kita mengenali Allah. Disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Jadi yang Allah inginkan untuk keinginan kita itu yang sesungguhnya, yaitu keuntungan akhirat. Allah kasih jalan lewat keuntungan dunia untuk mencapai itu, ya. Gitu. Makanya ketika kita mencari, bismillah niatnya mencari dunia untuk keuntungan akhirat, janjinya Allah itu Allah kasih semua, nggak ada yang Allah kurangi. Jangan heran kalau ada para wali, para sahabat dulu anu bala leunghar, anu kaya. Karena apa? Tujuannya yang Allah lihat. Gitu, ya, jemaah. Nah, bahkan Allah janjikan apa? Dunianya aja ditambah karena kebutuhan dia untuk mencapai keuntungan akhirat. Kalau dulu perlu beli onta, ya dikasih rezeki beli onta. Kalau sekarang beli mobil, butuh mobil untuk dakwah, ya Allah kasih rezeki beli mobil. Gitu, jemaah. Tapi yang penting tujuannya dulu. Itu yang kita pahami, ya. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha, gitu. Dan siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, kami berikan, kata Allah, tetap Allah berikan kepada mereka, ya. Tetap Allah kasih keuntungannya itu, tapi hanya sebagian, enggak semua. Gitu jemaah. Jadi jangan suudzon kita sama Allah. Kita, ya Allah, kita minta rezeki yang banyak, kok Allah kasihnya sedikit. Tujuannya nggak sama Allah. Kadang-kadang tujuan kita cuma sekedar untuk nafkahi anak istri. Betul nggak? Tujuan supaya anak kita bisa sekolah, tujuan supaya istri kita bisa beli emas. Tapi tujuan dakwahnya ada nggak? Nah itu, kenalinya dulu, jemaah, ya. Kenali dulu Allah. Allah menginginkan kita berdakwah. Walau ayah, bahkan Rasulullah sampaikan walau ayah, walaupun satu ayat, ya. Maka orang-orang yang hanya sekedar menginginkan tujuan dunia itu, wa malahu fi akhirati min nasib, tidak ada bagian baginya sedikit pun di akhirat. Udah di dunianya cuma dikasih sedikit, di akhiratnya nggak ada bagian sama sekali. Ini yang harus hati-hati kita, jemaah, ya. Jadi hidup di dunia itu untuk mencari keuntungan di dunia pasti tidak dikasih semua. Udah gitu pasti dijamin rugi, ya. Maka jemaah sekalian, kita perlu tahu rumus-rumusnya keuntungan akhirat, ya, supaya nyampe nih dengan keinginan Allah. Pertama, rumusnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, sesuai dengan yang ada dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya, dan ilmu fikih, baik itu fikih ibadah maupun fikih muamalah, gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi tujuan kita ini cari dunia di kehidupan kita ini harus ada niat untuk supaya bisa sedekah, infak, supaya bisa jariah, ya, bisa tolabul ilmi agama Islam, kan itu semua butuh biaya. Gitu. Kita bisa ibadah sama Allah, bisa haji, bisa umroh, ya. Itu harus diniatkan, dicanangkan sama kita. Ya Allah, saya butuh nih. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Engkau, gitu, ya, bisa dakwah, gitu. Nah, maka jemaah sekalian, dari pengantar tadi baru saya akan sampaikan mutolaah, ya, dalil-dalil tadi dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sirrul Asrar. Karena gini jemaah, kitab ini kalau enggak dibuka dengan pengantar yang nalar mutolaahnya nyampe, kita akan bingung bacanya. Makanya saya buka dulu tadi mutolaahnya, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan gini. Fal wajibu 'alal abdi talabu hayati qalbiyati ukhrawiyati. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka hamba di dunia ini wajib mencari kehidupan qalbu di alam akhirat.
Jadi hati kita jemaah harus kita manage, kita manajemen, kita kelola ya untuk mencari kehidupan akhirat. Berarti nyambung kan dengan pembukaan tadi ya, gitu. Min akhli talqina fid dunya qabla fautil waqti. Gitu. Jadi dari mursyid ahli talqin di dunia sebelum waktunya habis. Ini yang diingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya apa? Tujuan tolabul ilmu itu jamaah sekalian ya, untuk mendidik hati kita itu supaya tidak bernafsu untuk kesenangan dunia aja. Itu yang diingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Tapi harus punya cita-cita untuk dapat berbalas cinta. Nah, ini ya. Berbalas cinta dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka harus cari ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, harus cari ilmu dari mursyid yang tujuannya memang mencari cinta dari Allah. Jadi kita kalau milih guru jamaah, jangan cari guru yang untuk sekedar kepentingan dunia. Nanti kita akan digiringnya ke sana. Kita akan dapat motivasi untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia gitu. Jadi harus cari mursyid yang benar-benar ya udah tujuannya hanya untuk Allah, keridhaan Allah, ya. Karena bahaya jemaah. Penularan itu bahaya antar manusia itu. Flu aja antar manusia penularannya bahaya. Gitu. Apalagi penularan psikologis bahaya banget, ya. Coba orang kalau udah apa namanya sama guru itu kalau sudah mengkultuskan ya, gurunya ngebunuh aja dibenerin. Ini bahayanya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani sampaikan cari guru yang benar. Gitu. Ya, jangan ketipu oleh guru-guru yang cuma sekedar mencari kesenangan dunia. Ya, yang minta perempuan, yang minta uang, yang minta dunia, jangan. Tinggalin yang gitu-gitu, ya. Kecuali kalau guru yang ngajarin kita untuk bagaimana kita berzikir, bagaimana kita mencari ketenangan hati, ala bizikri lillahi tatma'inul qulub. Untuk kita mendapatkan ketenangan hati lewat pendekatan kepada Allah, itu taati. Gitu. Ya. Kita cari, lihat aja. Di gayana oke geus beda. Dari gayanya aja udah beda, ya. Jadi harus mendapatkan guru-guru yang ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang digambarkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan dasar pendapatnya sendiri, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga mendapatkan turunan dari hadisnya Rasulullah SAW, pemahaman beliau. Ya. Wa qala Nabi SAW, man talabat dunya bi amalil akhirati fala nasibalahu fil akhirati. Gitu. Siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka dia tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Ini yang diingatkan Rasulullah. Ya. Fa inna dunya masra'atul akhirati. Maka dunia itu adalah ladang akhirat. Gitu. Ya. Itu jemaah, itu kata Rasulullah SAW. Faiza, kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qala aidan, faiza lam yazrahu fi hazihi, maka siapa yang tidak menanam di dunia, lam yasud fil akhirati, dia tidak akan panen di akhirat, ya. Wal muradu minal majraati ardul wujudil, gitu. Yang dimaksud dengan ladang yaitu dimensi wujud di alamnya, gitu. Di dalamnya maksudnya, ya. Angfusiyil afaqi, gitu. Angfusi itu artinya dimensi dalam, ya. Afaqi itu maksudnya dimensi luar jemaah. Jadi di alam pikiran kita, di alam kehidupan kita itu ada dimensi dalam, yaitu alam pikiran, ya. Alam pemahaman itu dimensi dalam, alam luar yang bentuknya dohir, gitu jemaah, ya. Ini yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya cerita sedikit jemaah, nyambung dengan konteks ini, ya. Dulu itu kakek saya itu nyampaikan gini, siapa anak-anaknya yang ngambil ilmu agama jadi kiai,
Maka kata kakek saya, hartanya beliau itu dibagi separohnya khusus untuk yang ngambil jalan agama. Baru sisanya diwariskan. Supaya apa? Supaya tidak mencari uang dari agama. Dimodalin. Gitu. Ya. Saya pernah ditawarin jemaah oleh orang tua saya. Nih kamu saya kasih untuk kamu dalemin agama. Uang. Kamu mau pakai apa uang ini sekarang? Kalau saya dikasih, kalau saya boleh milih, saya mau buka perusahaan. Saya bilang gitu. Saya mau buka perusahaan. Saya bikin perusahaan sampai sekarang dikelola oleh istri saya. Loh, kamu kan ngaji. Kenapa kamu nggak dalami ilmu ngaji? Kamu nggak dakwah. Kalau saya nggak punya usaha, saya bikin pesantren, nanti saya minta uang sama santri. Uangnya habis dipakai bikin bangunan pesantren. Akhirnya narik uang dari santri. Saya buka usaha dulu. Mudah-mudahan dengan niat saya agama ini, usaha saya maju, gratis ilmu. Itu jemaah. Ya. Doain ya. Doain. Allah lebih tahu daripada mulut saya. Wa qala Allahu aidan, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kallazina nasullaha gitu, dan jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi orang yang lupa sama Allah, maka dia akan lupa pada diri sendiri gitu. Ya. Ulaika humul fasikun, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang fasik. Orang yang lupa diri pasti fasik gitu. Gitu jemaah. Ya. Kemudian dari Al-Faslu Sadisu, dari pasal 6 kitab Sirrul Asrar fil bayani ahli tasawufi, tentang ahli tasawuf ya. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata gini, walam yusama akhlat tasawufi ila tasfiyati batinihi binuril ma'rifati wa tauhidi gitu. Jadi yang disebut ahli tasawuf, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu orang-orang yang batinnya bersih. Orang-orang yang batinnya bersih, mereka yang mendapat cahaya ma'rifat, tentunya ini ilmu-ilmu tasawuf, dan cahaya tauhid. Ya, jadi bukan hanya dia itu bisa beradab, tapi dia juga bisa mantap dalam hal ketauhidannya gitu. Ya. Wali'ana humung tasabu li ashabis sufati gitu, atau karena penyebutan mereka dinisbahkan kepada ashabus sufah. Jadi dulu jamaah di ketika Rasulullah Jumeneng ya, ada di Masjid Nabawi itu ada sekelompok sahabat-sahabat Rasul yang memang tidak mencari dunia. Dia memisahkan diri dari kepentingan dunia di dirinya gitu. Jadi tinggalnya itu di pojok-pojok Masjid Nabawi. Makanya disebut ashabus sufah gitu, di pojokan. Di pojokan Masjid Nabawi. Tinggal di situ ya. Kerjanya cuma macul-macul sekedar untuk dapat, tapi nggak ada yang minta-minta. Kerja cuma sekedar untuk dapat makan. Habis itu sisanya ibadah. Gitu. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah gitu, ya. Bahkan mereka-mereka itu tidak pernah minta pada Rasulullah maupun pada sahabat yang lain, ya. Aulilabsi himus sufa gitu. Atau karena mereka itu memakai pakaian yang lil mubtadi suful gonami gitu, dari pakaian-pakaian yang berbahan wol kasar gitu ya. Wal mutawasiti suful ma'zi, walil muntahi suful mar'azi, wa khuwas suful murabba'u gitu. Kemudian mereka itu memakai pakaian dari wol kasar, yang untuk pemula dari wol bulu domba, kemudian untuk tingkatan tasawuf yang menengah itu pakai wol dari bulu kambing ya. Jadi pakai kulitnya, bukan hanya sekedar dari bulu-bulu domba yang digunting, dicukur, tapi juga pakai dari kulitnya. Kemudian untuk tasawuf orang sufi yang tingkatannya lebih tinggi itu menggunakan kulit kambing yang paling bersih malah ya, dan bersih secara menyeluruh gitu
Ya. Nah ini kan saya ketika baca ini agak aneh jemaah. Orang yang belajar ilmu tasawuf tingkat pemula, kenapa pakaiannya lebih jelek, lebih kasar, begitu meningkat lebih halus gitu. Disitulah ternyata keadaan kasar itu melatih keikhlasan. Kalau kita cerita punya uang 10 miliar, ngasih orang 1 juta, ikhlasnya gampang nggak? Gampang. Coba kita susah ngasih orang 1.000, masukin keropak 2.000 gehese. Ya, jadi ini pemahaman pelajarannya jemaah. Jadi yang dilatih ku Islam, yang dilatih ku Rasulullah bukan dohirnya, jiwanya dulu. Maka Rasulullah ketika jiwanya sudah terbentuk, ya, nggak ada cita-cita pengen jadi kaisar. Gitu jemaah. Maka dibalik nih kaidah ilmu tasawuf. Orang yang baru belajar justru disuruh pakaian-pakaian yang kasar dulu, gitu. Karena kan dia kalau lama-lama kan nggak betah itu. Nggak betah, baliknya nyari duit lagi. Ya, ini pelajaran jemaah. Kenapa terbalik? Ya, gitu. Wa kaza haluhum fil batini ala hasyabi marotibi ahwalihim gitu. Nah, begitu juga keadaan batin mereka bertingkat-tingkat. Keadaan batin orang-orang tasawuf itu bertingkat-tingkat sesuai dengan martabat ahwalnya gitu, ya. Martabat ahwal itu maksudnya kondisi jiwa yang dirasakan oleh seorang sufi. Ya, nah itu jadi dari berlatih itu, kenapa harus dilatih seperti itu? Karena kejiwaan manusia juga bertingkat-tingkat, gitu. Ya. Wa kaza bil ad'imati wal mat'ami wal masrobi gitu. Dan juga termasuk dalam hal makanan, tempat makan dan tempat minum. Dalam hal minum. Jadi dilatihnya begitu. Yang gak enak dulu dikasih semua. Yang baru belajar nih. Ya, santri tasawuf, belajar ilmu tasawuf dikasihnya yang pahit dulu, yang gak enak semua gitu. Sabar gak dia? Dilatih gitu, ya. Baliku bi ahli zuhdi kullu khashinin minal malbasi wal mad'ami wal masrobi gitu. Sesuatu yang kasar itu layak bagi ahli zuhud, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Yaitu semua pakaian, makanan dan minumnya yang kasar. Gitu. Ya, itu untuk melatih supaya nafsunya itu tidak terdorong, gitu, ya. Melatih untuk mengelola nafsu dalam hal kenikmatan, gitu. Melatih manajemen kenikmatan, ya, dalam nafsunya, gitu. Wa yaliku bi ahli ma'rifati kullu layinin minha, gitu, ya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang layak bagi ahli ma'rifat adalah semua yang lembut sebagiannya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai ilmu ma'rifat, ya, itu ahli ma'rifat itu artinya gini jemaah, orang yang sudah kenal betul dirinya. Itu disebut ahli ma'rifat, ya. Orang yang sudah kenal betul dirinya, artinya apa? Orang yang sudah tahu batas. Orang yang sudah tahu batas untuk berlebihan. Itu disebut ahli ma'rifat, gitu, ya. Nah, untuk orang-orang yang ahli ma'rifat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh yang enak-enak. Yang lembut-lembut boleh. Sebagiannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan dirinya. Maka sehat. Nggak ada kena kolesterol, kena gula, kena apa. Karena sudah tahu kepentingan dirinya. Kebutuhan konsumsi dirinya. Dia perlu makan enak, ya makan enak. Rasulullah makan kambing yang paling enak nggak? Dipilih yang paling enak. Karena Rasulullah udah kenal dirinya. Gitu. Ini yang dicontohkan jemaah. Gitu. Jadi kalau kita udah kenal dirinya bukan berarti kita harus makan sayur asem terus tanpa garam. Enggak. Boleh asal ngatur. Gitu. Mau makan enak boleh asal ngatur dan halal.
Itu jamaah. Makanya orang-orang yang sudah pada tingkatan makrifat boleh. Ya. Apa Rasulullah SAW melarang Sayyidina Utsman atau melarang sahabat yang kaya untuk menggunakan ontak terbaik? Kalau sekarang mah pakai kendaraan terbaik ya, tapi kalau Ferrari mah udah berlebihan. Udah setan deui eta mah. Gitu. Jangan yang itu. Gitu ya. Yang artinya yang membuat kita ini ibadah, misalnya jalan-jalan ibadah pakai kendaraan yang tidak membuat kita masuk angin, tidak membuat kita sakit, boleh. Karena tujuannya ibadah. Masa kita mau umroh nggak boleh naik pesawat? Ya, kan diganti ku Allah. Saifi angin diganti ku fulus beli tiket. Kalau waliullah dulu mau ke Mekah, tinggal masuk ke guha, terbang nyampe di Mekah. Sekarang mah dikasih fulus nak Allah. Gitu. Jadi jamaah, ya. Pesan pentingnya nih. Jangan takut kita untuk ibadah khusus fokus kepada Allah. Termasuk zikir, sholawat dan lain-lain. Karena Allah kasih jalan, yang penting ada niat dakwah. Yang penting ada niat dakwah. Ya. Maka Allah kasih ilmu-ilmu para wali dulu dengan cara teknologi. Diganti nih ilmu para wali dulu dengan teknologi sekarang. Tapi tidak semua jemaah, tidak semua keilmuan Allah itu bisa diganti sama teknologi. Jangan salah. Apa teknologi bisa menentukan qada wa qadar kita? Tidak bisa. Ya, menggantikan kecepatan angin boleh. Menggantikan ilmu terbang boleh. Ya. Tapi ada bagian-bagian dari Allah yang tidak bisa digantikan oleh kemajuan zaman dan teknologi. Inilah yang harus jadi patokan iman kita jemaah. Gitu. Jadi kalau mau cari kemudahan, dekatilah yang punya kemudahan. Cari dunia, dekati yang punya dunia. Bukan yang bohong-bohongan punya dunia, bukan. Yang asli yang punya dunia juga punya akhirat. Gitu. Ya, gitu jemaah. Sampai jam berapa, Kang? Jam berapa kita? Jam kurang 5 berarti 5 menit lagi ya. Nah. Fa inna inzalanasi min manazilihim minasunati. Ya. Jadi maka sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyampaikan mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya termasuk sunatullah. Ya. Ini harus dipahami jemaah. Kita mendudukkan diri kita sesuai kedudukan kita yang sesungguhnya, mendudukkan anak kita sesuai kedudukan anak kita, mendudukkan istri kita sesuai kedudukan istri kita, maka itu adalah sunatullah. Artinya kita tidak boleh ngacak dalam hal kedudukan, baik diri kita maupun lingkungan maupun keluarga. Jangan mentang-mentang anak kita itu sudah profesor, kita dudukan dia sebagai dosen kita. Jangan. Anak ya tetap anak. Saya udah segini punya cucu jamaah. Ibu saya masih ngingetin makan. Masih ngingetin obat. Karena tetap bagi ibu saya, ya Haji Aksa ya anak saya. Kayak apapun dia tetap anak saya. Kadang-kadang kan kita sekarang salah jemaah. Membangga-banggakan anak. Salah. Gitu. Ya. Membangga-banggakan orang yang salah. Sering kan kejadian membangga-banggakan orang yang salah. Maka dikatakan kalau mau ngikutin sunatullah, sesuaikan dengan kedudukannya. Gitu. Ya. Kailayata'ada ahadun taurah gitu ya. Supaya masing-masing itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani,
supaya tidak melampaui makomnya masing-masing. Itu ya. Jadi kalau makomnya sebagai bapak ya bapak yang menafkahi, memberi nafkah. Jangan makom bapak minta nafkah apa majikan, ulah. Gitu. Ya. Itu jemaah. Udah jam 6 kurang 5. Kita terusin ya. Sedikit untuk penutup ya. Nanti kelanjutannya minggu depan. Auli anahum fi safil awali fil hadratil ahadiyati gitu. Jadi gini, sauf itu asufu ya, itu kalau bahasa aslinya, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab itu aslinya bulu ayam. Sauf, tasawuf atau sufi ya, itu asufu, itu arti dalam konteks bahasa Arabnya itu artinya bulu ayam. Tapi dalam makna ilmu ini adalah hati yang bersih secara menyeluruh. Jadi kalau kita cari di kamus pasti ketemunya bulu ayam tuh artinya. Gitu. Nanti kita bingung. Nah, makanya ngaji perlu ulama. Jangan ngaji sendiri, nanti salah ngertiin. Nah, itu teh bulu ayam cenah dibawa-bawa. Ya, gitu. Ya, jadi yaitu hati yang bersih secara menyeluruh. Jadi orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang hatinya bersih secara menyeluruh gitu. Atau mereka disebut sebagai tasawuf karena berada di saf terdepan. Ya, berada di saf terdepan fil hadro al-ahadiyah gitu, al-ahadiyah gitu. Jadi berada di saf terdepan pada fase tertinggi dari makom ruh. Makom ruh itu maksudnya tempat rohnya seorang hamba di hadapan Allah. Jadi kita berlomba-lomba untuk terdepan dalam mendekati Allah, meraih cinta Allah gitu. Ya Maya, jadi hari ini kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutin masalah mengenal zikir dan tasawuf ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisya argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma tim bisa'adati ajalana wa haqiq biziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fi dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina
wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bil ghairi hisab Allahumma la taslub minni ni'matan an antu'ta alayya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin